bahasa Arab. Tentu kalau ingin mengikuti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka khutbah secara penuh dari pertama sampai terakhir adalah bahasa Arab. Karena memang ada ibarat di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa syurita fihi ma arabiyatun littiba'is salafi wal khalafi. Dan disyaratkan pada keduanya dimaksud di sini adalah pada keduanya khutbah, karena pembahasan ini adalah tentang khutbah. Dan disyaratkan pada keduanya Arabiyah, bahasa Arab. Artinya khutbah itu dua khutbah pertama dan khutbah kedua syaratnya dengan bahasa Arab. Kenapa? Littiba'is salafi wal khalafi. Karena mengikut salaf dan khalaf. Artinya kalau kita mengikut salaf dan khalaf, maka khutbah itu senantiasa berbahasa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkhutbah dengan bahasa Arab. Para sahabat juga begitu. Mereka semua menyampaikan khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Karena yang dimaksud dengan salaf itu adalah para sahabat. Ya, para sahabat ketika mereka menyampaikan khutbah tentu mereka menggunakan bahasa Arab. Tentu ini disebut dengan littiba'is salafi, mengikuti salaf. Begitu juga khalaf, para ulama belakangan mereka juga menyampaikan khutbah mereka dengan bahasa Arab. Nah, yang jadi masalah adalah kalau disyaratkan bahasa Arab timbul masalah, yaitu bagaimana kalau jamaahnya tidak memahami, ya? Bagaimana kalau jamaah tidak memahami? Karena tujuan daripada khutbah adalah memberikan wasiat, memberikan nasihat. Khotib menyampaikan nasihatnya, khotib menyampaikan wasiatnya. Kalau itu tidak dipahami oleh jamaah, tentu akan sia-sia saja. Nah, menjawab itu, pengarang kitab Fathul Mu'in Asy-Syaikh Malibari mengatakan wa faidatuha bil arabiyati ma adami ma'rifatihim laha al ilmu bil wa'dhi fil jumlati. Beliau menjawab, kata beliau, faedahnya apa? Kenapa dengan bahasa Arab ya sekalipun tidak diketahui, mereka tidak mengenal maknanya, apa? Al ilmu bil wa'dhi fil jumlati. Artinya mereka mengetahui nasihat itu, wasiat itu fil jumlati, pada jumlahnya saja, secara umum. Ketika mereka tidak bisa, setidaknya mereka memahami secara umum, ya. Karena beliau mengatakan, kalau tidak tahu, bukan khutbahnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah para pendengar, artinya para pendengar yang dianjurkan untuk belajar. Qalahul Qadi, perkataan ini adalah perkataan Al-Qadi, ya. Wa illam yumkin ta'allumuha bil arabiyati qabla dzikil waqti khataba minhum wahidun bil lisanihim. Artinya kalau memang tidak cukup waktu untuk belajar, maka salah seorang di antara mereka berkhutbah dengan bahasa mereka sendiri. Artinya ketika tidak cukup waktu untuk belajar, maka bolehlah berkhutbah dengan bahasa mereka masing-masing. Bolehlah berkhutbah dengan bahasa selain bahasa Arab. Fa'id amkana ta'allumuha wajaba kullin al-kifayati. Nah, ini dia. Jika memungkinkan untuk mempelajarinya, maka wajib secara kifayah. Artinya khutbah mesti disampaikan dengan bahasa Arab. Ini yang kalau kita lihat secara zahir, ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Ulama mana yang harus kita ikuti pada zaman yang sekarang ini? Kriteria seperti apa ulama-ulama yang patut untuk diikuti? Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku mati, fasayakhtara fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat besar terjadi pada umat ini nanti. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, khulafa'ur rasyidin sesudahku. Addu 'alaihi bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Apa ciri mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala sintain wa 70 firqah. Nasrani pecah lebih banyak, 72 golongan. Waftaraqat ummati ala salasin wa 70 firqah. Umatku lebih banyak lagi, 71, 72, 73. Dan kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, itu bukan angka nominal,
Karena setelah dihitung Nasrani, sektenya lebih dari 72. Maknanya di situ apa? 71 banyak, 72 lebih banyak, 73 lebih banyak, macam-macam namanya. Tapi kamu ikut satu. Apa ciri dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabatku. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Ada yang mengatakan khutbah ini wajib dengan bahasa Arab daripada awal sampai akhir. Sehingga kalau kita dapati di beberapa negeri, saya hadir satu masjid di mana? Di Birmingham, saya ingat. Jadi ada tazkirah sebelum Jumat dengan bahasa Inggris. Lepas itu khutbahnya daripada awal sampai akhir bahasa Arab, walaupun yang hadir tak paham Arab. Karena berpegang kepada pendapat yang mengatakan khutbah wajib dengan bahasa Arab. Wa faedah. Wa faedatul khutbatu bil arabiyyati idza lam ya'rifaha al-qaumul 'ilm fa innahu yu'azzimuhum fil jumlah. Apa kata Imam Syihabuddin Ramli? Faedah khutbah itu berbahasa Arab sekalipun tidak faham jamaah tadi dan tidak mengetahui jemaah tadi apa arti daripada bahasa Arab, fa innahu yu'azzimuhum fil jumlah, maka sesungguhnya orang itu telah memuliakan secara keseluruhan bahasa Arab. Kenapa memuliakan Arab? Quran bahasa Arab, salat bahasa Arab, bahasa kubur bahasa Arab, bahasa penduduk surga bahasa Arab. Yadullu lizalika ma fi raudatin annahum law sama'ul khutbah wa lam yafhamu ma'naha sahat. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhahnya, annahum, bahwa sesungguhnya mereka jamaah, lau sama'u, jikalau mendengar mereka khutbah akan khutbah, dengar dia khatib tadi berbahasa Arab, walam yafhamu, mereka tidak faham no, apalah cakap engkau, apalah kecik khatib tadi kau, maknanya tak faham maknanya, sahat, maka khutbah itu pun sah.